Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia mengasihi kita. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Bahkan kita diberikan berkat kesehatan, berkat kekuatan, terlebih berkat waktu yang ada, sehingga kita ada di tempat ini. Dan kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, terima kasih, Engkau terlalu baik bagi kami. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, katakan Tuhan terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami ada sebagai kami ada ini, itu atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Di sepanjang hari sampai hari Minggu, Engkau memelihara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kehidupan kami, mengurapi dan berkuasa dan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sebelum kami memulai ibadah pagi hari ini Tuhan, terlebih dahulu ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa, supaya kami layak ya Bapa meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami ingin Bapa meninggikan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa dengan puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Bapa, urapilah kami ya Bapa, baik itu single, pemain musik, WL, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua ya Bapa. Tapi kuasa iblis tidak tinggal diam ya Bapa. Untuk itu kami akan bersatu hati. Kami tekin ke dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu yang mengurapi, hanya kuasa Roh Kudus yang mengurapi ruangan ini. Tuhan, Kau melihat Tuhan masih banyak bangku yang kosong. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam perjalanan ya Bapa untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, pimpin langkah mereka sehingga tiba di sini untuk berkumpul memuji mengasihi dan sabda-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mengurapinya, memberkatinya Tuhan. Urapilah ya Bapa ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau angkat tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Ini tanda syukur kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Menaikkan syukurku kepada Tuhan pagi hari ini. Berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikan-Mu menghantar di mana kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan pagi hari ini ketika kami buka hati kami untuk Engkau, kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami rindu mengalami Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lebih dalam mengalami pribadi-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Seperti rusa rindu, mata air jernih
harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tidak sebanding dengan pribadimu, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, lagi katakan ku ingin menikmati, ku ingin menikmati. Nyanyikan pujiannya dengan iman kita kepada Tuhan pribadi. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Seperti rusa itu, maka air jernih. Katakan harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak,
Kuasa-Mu ada di tempat ini melawat setiap hati kami yang haus. Kuasa-Mu ada bekerja di setiap hati kami yang rindu menyembah Engkau. Pagi hari ini kami tetap menikmati Engkau, Tuhan. Kami menikmati pribadi-Mu, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, Allah kami yang kudus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang kusatu. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku sembah, amin, amin. Engkau kudus, ku satu Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, amin. Kami sembah kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ini kami umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap bersorak, kami siap meninggikan, kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Coba lambaikan tanganmu. Dengan salam di kanan kirimu, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita satukan hati kita. Kita satukan doa kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hati
Kudus dicurahkan bagi kita. Haleluya, mari sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan kembali. Mari katakan hari ini, harinya Tuhan. Hari inilah harinya, saat pembebasan, saat bebas, belenggu dosa dimana-mana, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari berserah bagi Dia. Hey, aku beramen, haleluya. Mari angkat kedua tangan, katakan aku dengan sukacita. Hijau tercurah, urapi umatnya. Mari katakan Roh Kudus tercurah, haleluya, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini, harinya Tuhan. Hari inilah harinya, amin. Saat pembebasan, katakan belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari berserah bagi Dia. Hey, aku, mari angkat kedua tanganku, katakan aku baru. Haleluya, haleluya. Jangan apa, jangan sukacita. Hijaukan tercurah, urapi umatnya. Jemaat saja ya, katakan aku baru. Angkat kedua tangan, katakan anggur baru dicurahkan bagi kita pagi hari ini. Umatnya dengan apa? Sukacita. Baru tercurah, urapi umatnya. Mari sama-sama katakan haleluya. Aku baru tercurah, baru dengan sukacita. Hingga baru tercurah, urapi umatnya. Nyata bagi kita, amin. Pagi hari ini ketika kita buka hati kita, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan ada dan melawan bekerja di setiap pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari. Kehadiran-Mu memulihkan kami. Kehadiran-Mu menyembuhkan kami. Kehadiran-Mu memberikan semangat yang baru bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau penolong
yang setia di dalam setiap pribadi kami. Sehingga pagi hari ini apapun yang menjadi pergumulan kami mau berkata dengan iman kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Mari nyanyikan pujian ini. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Dia sahabat, tetap percaya Tuhan. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Dia penolong yang setia di dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau menolong Tuhan, Engkau penolong yang setia di dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang membawa kami, biar Engkau yang mencoba setiap hidup kami pagi hari ini. Tak pernah Dia mengecewakan, Dia tidak pernah gagal. Yesusku tak lagi menanyakan katakan haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah. Angkat kedua tanganmu, katakan segala perkara dapat ku alami di dalam Dia yang memberi, Engkau yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus, Dia adalah penolong yang setia di dalam hidup kita. Tetap percaya Tuhan, segala perkara, haleluya, segala perkara dapat ku amin, haleluya, di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Marilah kita katakan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Kita sama-sama untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia di dalam hidup kami Tuhan.
Ketika kami setia, Engkau pun setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami butuh kekuatan firman-Mu pagi hari ini, sehingga kebenaran firman-Mu mengubahkan setiap hidup kami. Apa yang belum kami mengerti, kami akan mengerti lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus berkarya di setiap hati kami, sehingga benih firman Tuhan itu benar-benar tertanam di setiap hati kami. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu, kuasa-Mu bekerja bagi hamba-Mu. Rahasia kebenaran firman-Mu dibukakan bagi hamba-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Otoritas Allah menjadi bagian hamba-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat pujian penyembahan kami, kuasa iblis sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami bebas karena kami tahu kuasa Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersyukur mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan memberikan korban persembahan yang pertama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Hari-hari pulang hidup. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan percobaan dan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamat Tuhan, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan percobaan dan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamat Tuhan Yesus, bersama Yesus. Lagi bersama Yesus, bersama Yesus. Juru selamatku. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap pertolongan firman kita. Dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, kita bisa beribadah bersama pada pagi hari ini ya. Saudara, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11 ya, kita bergantian membacanya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, di lantai bawah juga mari bangkit berdiri. Kita gantian membaca firman Tuhan ini ya. Ayat 1 surah ayat 2. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dan sebagian lain dibawa dengan telakannya dilepaskan ke Yesus. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah yang dijual, bukankah itu tetap milikmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap pada kuasamu? Mengapa engkau merencanakan doa-doa dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang, mereka menghakimi mayat itu
Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi terhadap suaminya. Katakanlah padaku, jangan ada siang katanya aku membawa. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu perempuan itu ketika orang-orang mereka masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan membunuhnya sampai suaminya. Ayat 11 bersama-sama, 2, 3. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, saya menyampaikan saudara juga masih dalam topik Roh Kudus, dan bagaimana kita minggu lalu berbicara Roh Kudus kaitannya saudara dengan fungsinya dalam kehidupan praktikal kita. Dan kita sudah bicara poin yang lalu saudara mengenai Roh Kudus kaitan dengan fungsinya dalam kehidupan praktikal kita dalam rumah tangga. Bagaimana hubungan suami, istri, anak, dan orang tua, saudara, Roh Kudus terlibat di dalam kehidupan kita berkeluarga. Jadi intinya bahwa Roh Kudus ada di dalam situ. Nah, kedua, saudara, kita akan masuk di sini begini, saudara, mengenai Roh Kudus kaitannya dengan fungsinya dalam kehidupan praktikal dalam hal pekerjaan kita. Nah, saya akan bawa saudara mengenai pekerjaan. Ya, dalam pekerjaan itu, saudara, dalam pekerjaan itu Roh Kudus, saudara, ingat bahwa ketika kita bekerja, apakah saudara bekerja di toko, di kantor, di apalagi saudara ya, di rumah, di mana saja lah saudara bekerja, saudara, bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu terlibat di sana. Ya, hanya saja saudara bahwa kadangkala saudara orang percaya itu menghadapi pekerjaan yang rutinitas ini. Kedua juga selain rutinitas, bahwa pekerjaan itu dia sudah tahu persis, ya. Sehingga kadangkala saudara kita dengan sendirinya merasa bahwa pekerjaan itu ya sudah kita lakukan seperti biasa tanpa ada Roh Kudus di dalamnya. Padahal saudara, sekalipun itu satu hal yang rutinitas, saudara, Roh Kudus tetap ada di dalamnya. Amin, saudara. Ada di dalam, sehingga saudara melalui pekerjaan-pekerjaan itu, saudara sebenarnya menyadarkan kita bahwa Roh Kudus ada di situ. Nah, saya balik kepada ayat ini. Ayat ini kan dalam satu saudara, saya bisa bicara ini mengenai pekerjaan berdagang. Ini kan kalau ceritanya mau jual tanah, kan bagi saudara. Jadi namanya jual, ada yang berarti jual, ada yang beli. Saya lihat saudara, jual apa saja saudara, Roh Kudus terlibat di sana. Haleluya saudara. Saudara pernah jualan? Pernah ya saudara? Kadang-kala kita rasa jualan ya sudah, begitu aja. Ya. Tapi ternyata saudara, melalui ayat-ayat ini kita bisa lihat saudara, Roh Kudus itu juga terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Sekalipun ini dalam konteks dia berdagang menjual tanah, saudara. Ya saudara mungkin pernah jual tanah, saudara jualan kue, ya, saya ingat kalau saya jual kue, saudara. Masih kecil saya ini tukang jual kue. Dari SD, jadi sebelum berangkat sekolah jam 7, sekolah kan dekat ya saudara, cuma di kampung, jadi jual kue dulu. Nah, kalau mau dapat uang jajan, kalau jual 30 biji waktu itu satu kue harganya Rp25, ya tahun 70-an atau 80, ya Rp25 satunya, tahun 80 berarti. Jadi kalau jual 30, kamu dapatnya Rp100 itu. Kalau jual 40, saya dapatnya Rp150. Jadi saya kalau jualan, ya sudah tanpa saya belum tahu ayat ini. Aduh Tuhan, mesti lakulah 140 supaya saya dapat uang jajan Rp150. Tapi sekalipun saudara, kadang-kala wah laku semua, tapi kadang-kala enggak juga. Cuman laku, cuman 20. Pokoknya laku berapa saja di bawah 30 udah dapat 100 begitu. Tapi kalau dapat 35 tetap aja dapat Rp100. Mama saya bilang mesti 40.
Jadi dengan adanya itu saudara, adanya target itu, saya berdoa. Sekalipun belum dalam konteks ini ya, belum tahu bahwa oh ternyata Tuhan tuh terlibat di dalam segala pekerjaan. Sehingga dalam hal ini pun membuat kita saudara harus datang kepada Tuhan. Jadi dalam konteks ini saudara, Ananias dan Safira kan kata mereka sudah jual tanah ini, tidak laku-laku. Tidak laku-laku. Terus mereka datang pada Petrus. Petrus, kami mau jual tanah. Ya mungkin biasa ya kalau jemaat sama pendeta, tolong didoakan. Nah gitu. Petrus sudah berdoa. Dan setelah itu ternyata jual tanahnya bagi saudara. Oh terjadi penjualan tanah. Nah gitu. Setelah terjadi penjualan tanah, Ananias dan Safira datang kepada Petrus begitu ya. Ya, mungkin mereka sudah biasa zaman dulu ya saudara, pokoknya ya kalau kita laku sekian, kita akan kasih kepada Tuhan sekian, mungkin begitu ya, persembahan gitu. Tapi mereka bohong setelah itu. Setelah Roh Kudus bekerja, tanah terjual. Terjualnya di luar dari dugaan mereka. Mungkin dia pikir pasaran tanah cuma sekian. Ternyata kok ada orang pembeli yang dimana butuh lokasi itu. Sehingga dia berani bayar mahal. Jadi Tuhanlah pertemukan mereka. Setelah pertemukan saudara, kaget kan? Ya semua manusia begitu ya saudara. Dari yang tadi saudara mungkin berpikir oh ini cuma laku sekian, tapi ternyata lakunya mahal banget. Wah ini mahal nih. Waduh kalau kita kasih kepada Petrus ini uang ini dari sebagian yang kita janjikan kepada Tuhan, mahal ini. Aduh kita bohongin aja gitu ya. Bohongin aja Petrusnya. Kan Petrus nggak tahu, pembayaran tidak ada di depan pendeta Petrus kan begitu ya. Petrus nggak tahu hasilnya, ya sudah begitu. Dan mereka yang kasih kepada Petrus. Petrus berkata, jadi sebenarnya Petrus itu tidak mau tahu, Roh Kudus kasih tahu dia bahwa bagaimana pekerjaan itu, Roh Kudus terlibat di sana. Roh Kudus lah yang membuat dia berhasil menjual itu kan. Sehingga Petrus berkata, kenapa kamu dustai Roh Kudus? Jadi Petrus tidak bilang kenapa kamu dustai saya, tapi kenapa kamu dustai Roh Kudus? Tapi dia bertahan, Ananias bertahan, memang segitu. Ya sudah kalau kamu tidak mau jujur dalam hal ini, karena sebetulnya pesan Petrus di sana maksudnya begini, Roh Kudus itu terlibat di dalam segala aktivitas kamu. Kamu berdagang, kamu bekerja, Roh Kudus terlibat di sana. Kamu pun berhasil, Roh Kudus terlibat di sana. Nah, gitu. Jadi sudah, nanti juga kamu itu kalau jujur dengan Roh Kudus, berkat kamu itu bukan cuma ini, nanti dia akan buka lagi berkat yang lain, kan begitu. Tapi ternyata singkat kata Ananias dan Safira ini saudara mereka sudah sepakat duluan, kita berdusta saja. Tapi intinya bahwa Roh Kudus itu tahu, karena dia adalah pribadi yang maha tahu. Tetapi saya balik lagi, bagaimana Roh Kudus kaitan dengan fungsinya dalam kehidupan, pekerjaan-pekerjaan kita, itu praktikal kita, kegiatan kita. Saudara, ada Roh Kudus di dalamnya, sehingga yang kita mau ambil poin di sini adalah, saudara ketika kita beraktivitas sadari ada Roh Kudus juga. Amin, saudara. Roh Kudus tidak hanya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja kita, rohani maksudnya dalam hal ibadah, berdoa, tetapi Roh Kudus juga terlibat, saudara, langsung di dalam segala kegiatan kita. Makanya ketika kita mau beraktivitas, kita bekerja, saudara, di kantor, saudara, atau di toko, atau di mana saudara bekerja, saudara harus datang kepada Roh Kudus. Kita harus berkata, Roh Kudus, saya mau bekerja. Mari engkau mengurapi saya, engkau memberkati apa yang saya kerjakan. Jangan kita hanya berpikir, oh ini kerjaan sudah rutin buat saya. Tanpa saya berdoa, saya bisa kerjakan. Tidak boleh seperti itu. Kita harus terus datang kepada Roh Kudus, meminta Roh Kudus mengurapi, membela, menyertai dalam pekerjaan saya. Nanti dia akan memberikan hikmat-hikmat. Saudara, apapun dalam sebuah tugas pekerjaan kita tidak tahu, saudara, setiap pekerjaan itu di depan kadang-kala ada persoalan-persoalan yang kita kaget kadang-kala. Gimana ya, ternyata ada persoalan ini yang kita tidak duga. So ingat ya, Salomo ketika dia memimpin sebagai raja, ternyata ada sepertinya persoalan kecil, bukan menghadapi kerajaan raja zaman itu kan zaman peperangan ya saudara ya. Dia justru bukan menghadapi raja kuat dari seberang untuk menyerang dia, menghadapi persoalan, tapi
Ternyata persoalan yang dia dapati, saudara, adalah persoalan di rakyatnya sendiri, yang dimana saudara itu mengenai anak kecil. Dan semua orang sulit untuk menentukan itu. Hanya Roh Kudus memberi hikmat kepada dia. Apa persoalannya? Persoalannya adalah ada dua ibu melahirkan di satu ruangan yang sama. Dan ternyata anaknya satu itu ketimpa ibunya mati. Terus ibunya itu tukar begitu. Si ibu satu itu ketiduran. Bayinya ditukar sama dia. Nah, ada yang lihat. Zaman sekarang sudah pakai kamera ya saudara. Sementara zaman dulu, saudara, persoalan itu harus diselesaikan dengan 2 atau 3 orang saksi. Sulit sekali itu saudara. Jadi bagi Salomo ini adalah satu persoalan yang tidak ada saksi. Kalau cuma ibu ini satu saksi tidak bisa menang. Standarnya harus 2 atau 3 orang menyaksikan itu. Nah saudara, kelahiran zaman dulu kan beda dengan sekarang. Setelah itu taruh gelang kalau sekarang ya. Kalau dulu tidak ada. Nah, sehingga balik lagi saudara, bagaimana dia harus memutuskan dalam pekerjaan dia yang tahu-tahu ternyata ada persoalan di dalam rakyat ini. Bagaimana menyelesaikannya? Persoalan dalam pekerjaan dia. Ada Roh Kudus memberitahu. Sekalipun tidak ada yang bisa lihat, tapi Roh Kudus kan maha lihat. Amin saudara, maha melihat. Sehingga disinilah saudara, peran bagaimana Roh Kudus di dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang perlu kita memang harus datang selalu. Karena selain pekerjaan yang memang mungkin kita sudah tahu untuk kerjakan, juga ada pekerjaan-pekerjaan yang sekalipun kita sudah kerjakan, bisa ada persoalan-persoalan di dalamnya. Yang dimana Tuhan punya tujuan juga nanti dia akan bantu menyelesaikan kita. Selain memperkenalkan pribadinya bahwa Roh Kudus itu ada, yang harus kita andalkan selalu. Dan juga Roh Kudus itu juga adalah saudara terlibat di dalam aktivitas pekerjaan kita masing-masing yang berbeda-beda. Salomo akhirnya saudara ketika anak ini saudara ibu dia panggil semua orang, perlihatkan, rakyat sudah lihat semua bagaimana menyelesaikan ini, tidak ada saksi. Roh Kudus kasih hikmat sama Salomo. Roh Kudus kasih hikmatnya luar biasa kan saudara. Oke, begitu saja. Kalau anak ini memang kalian berdua ribut, tolong dia panggil pengawalnya, ambil pedang, penggal anak ini, satu berikan kepada ibu ini, satu berikan kepada ibu itu, adil. Padahal itu hikmat. Ketika prajurit yang ambil pedang mau penggal anaknya, ibunya satu bilang begini, jangan, udah anak itu berikan kepada dia. Salomo bilang, stop, pengawal kesana, pedang, taruh, ambil anak ini, kasih kepada ibu ini. Yang punya anak adalah ibu ini yang berkata, jangan bunuh, kasih saja sama dia. Yang satu bilang bunuh aja. Salomo langsung tahu, oh, yang punya anak sebenarnya adalah ibu ini. Saudara, kita bisa lihat di sana saudara bahwa Roh Kudus ini bagikan kalau kita lihat seorang raja, dia kan harus yang menyelesaikan politik-politik di luar negeri yang hebat, bagaimana strategi perang, tapi persoalan itu dari atas sampai ada yang paling bawah. Dan ternyata saudara dengan persoalan yang sepertinya saudara, seperti dalam tanda kutip ya saudara, seorang raja untuk mengurus itu sesuatu yang kecil, tapi justru dengan hikmat itu membuat raja-raja tetangga terheran-heran. Kok dia punya hikmat luar biasa. Saudara, kadangkala persoalan-persoalan kecil yang saudara dan saya Roh Kudus libatkan di sana, ternyata itu membuat kita kadangkala usaha pekerjaan kita justru bisa bilang tempatnya Tuhan mempromosikan kita. Haleluya saudara. Jadi jangan anggap enteng kecil-kecil pekerjaan itu. Tapi kalau kita minta Roh Kudus terlibat di segala aktivitas kita, segala sesuatu ada tujuan Roh Kudus di dalamnya. Amin ya. Nah, oke saudara, sehingga mari kita akan masuk lagi saudara. Sehingga kita melihat bahwa Roh Kudus itu ternyata terlibat dalam segala aktivitas kita. Kalau minggu lalu saya sudah katakan terlibat di dalam rumah tangga kita, sampai bagaimana hubungan antara anak orang tua, masak pun terlibat dia di dalamnya. Sekarang saudara kita lihat lagi begini saudara. Mari kita lihat ketika kita ada dalam satu pekerjaan, sehingga kita di dalam pekerjaan, entah di kantor atau di mana saudara bekerja, saudara, tentu Roh Kudus akan membawa kita begini, saudara, bahwa melihat karena kita orang percaya dalam segala pekerjaan kita, saudara, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, bahwa kita tidak boleh hanya bekerja dengan saya sebagai karyawan atau saya sebagai pemimpin, saya harus bekerja begini saja, tidak boleh. Sadari bahwa kita bekerja, kita ada dalam pimpinan Roh Kudus.
Jadi kita tidak boleh bekerja sembarangan. Ini Alkitab mengajarkan. Haleluya saudara. Jadi kita sebagai orang percaya pun, saudara sebagai karyawan, sebagai bos, saudara atau apapun, saudara kita harus sadari bahwa kita bekerja dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus mau supaya kita bekerja itu harus dengan penuh tanggung jawab. Kita lihat dulu begini ya saudara. Masih balik ke Efesus 6 ayat 5 dan 9. Mari kita baca Efesus 6 ayat 9. Jadi Roh Kudus ada pada kita, dia tidak akan begini. Waktu Yohanes 14 ayat 26 lalu ya, bahwa dia akan menuntun kita pada kebenaran. Jadi kita pun bekerja, dia tidak akan nuntun kita bekerja pada kamu kalau bekerja korupsi. Enggak. Dia akan tuntun kita pada kebenaran. Haleluya saudara. Jadi kalau saudara bekerja dimanapun saudara, ingat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, tuntun pada kebenaran di dalam pekerjaan situ. Mari baca lagi. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di mana? Di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Stop dulu ya. Jadi ini kan bekerja, ada Tuhan, ada hamba. Nanti ayat 9 tadi kan bagaimana Tuhan itu dengan hamba. Tapi mari kita lihat, Roh Kudus menuntun orang percaya kalau bekerja. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Jadi kalau kita bekerja, harus sadari ada Roh Kudus. Jadi jangan, kalau ada bosnya, ada pemimpinnya, kerja dengan baik-baik. Kalau tidak ada, santai-santai saja. Nah ini Tuhan tidak ajarkan begitu. Roh Kudus tidak ajarkan. Ingat, Roh Kudus awasi kita. Haleluya saudara. Makanya jemaat Tuhan kalau saudara bekerja, sekalipun tidak ada pemimpin saudara di situ, atasan saudara, tetap Alkitab mengajarkan orang percaya kalau bekerja, jangan hanya bekerja yang bagus-bagus, yang saudara, yang jujur, kerja sampai selesai kalau ada pemimpinnya. Kalau tidak ada, santai kita. Duduk-duduk saja. Nanti kalau bos datang, kita kerja. Kasih lihat dia bahwa kita rajin. Nah itu tidak boleh. Haleluya saudara. Di mana saja tidak boleh bagi orang percaya. Kenapa ditulis begini? Karena pasti ada orang kerjanya kayak gitu. Iya kan? Kita tidak boleh katanya. Jangan. Terus kalau bekerja juga jangan. Saya bekerja begini supaya pimpinan saya senang sama saya. Memang ada rasa senang bagi saudara. Tapi tidak begitu ajaran Tuhan. Supaya Tuhan senang sama kita. Mari baca selanjutnya. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan apa? Kehendak Allah. Jadi memang kan Allah berkehendak kita bekerja. Amin saudara. Allah berkehendak. Saudara bekerja pun saudara punya usaha, itu juga kehendak Allah. Saudara sebagai karyawan itu juga kehendak Allah. Tapi setelah itu kehendak Allah kita ada di sana, jangan bekerja katanya hanya untuk seperti menyenangkan Tuhan itu. Karena yang menyuruh kita bekerja di sana, yang menempatkan kita adalah Tuhan. Haleluya, saudara. Nah ini orang percaya, saudara. Jadi dari segala pekerjaan kita lihat, Roh Kudus tetap ada di sana. Makanya saudara kalau di tempat pekerjaan, karyawan ini bikin begini, bos ini kok begini sama saya. Udah tenang aja, tetap aja bekerja, berdoa kepada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan jamah pimpinan saudara untuk dia juga dapat pikiran Kristus. Ayat selanjutnya, ayat 7. Kita baca, 2-3. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan apa? Saudara bayangkan, pekerja itu pun disuruh lihat seperti pelayanan. Dan pelayanan itu jangan kita melakukan itu bukan untuk orang-orang itu, tetapi melayani Tuhan, bukan manusia, bukan atasan. Jadi konsepnya kita lihat dari awal, bahwa kita bekerja di situ karena memang kehendak siapa? Tuhan. Saudara begitu, memang saya bekerja di sini karena kehendak Tuhan. Makanya ketika kita sebagai karyawan sudah tahu, saya bekerja di sana karena kehendak Tuhan. Nah setelah di dalam bersungut-sungut, kerja tidak segenap hati, berarti kita mendukakan Roh Kudus.
Jadi kalau orang Kristen bekerja itu, saudara, jalankan seperti dalam pelayanan. Amin. Seperti orang-orang yang apa, saudara, melayani Tuhan. Seperti orang-orang melayani Tuhan. Itu orang Kristen. Saya ingat dulu ya, saya baru waktu datang dari Jakarta, terus kerjanya di satu kampung saya, di toko gitu ya. Dia kasih tahu, ini kerjaan kamu, ini kerjaan kamu. Oh iya. Nah, tapi kerjaannya kan nggak selalu begitu, cuma itu aja. Di toko, ntar kalau orang belanja begitu. Kalau nggak ada, ya masa duduk diem. Saya harus pikirin, udahlah, nggak ada orang belanja, udah saya lap barang, begitu. Lap barang, jadi saya tahu semua barang. Satu waktu si punya toko begini, kalau gitu nanti kamu kok cepat sekali hafal barang-barangnya. Nah iya, karena saya bersih-bersihin. Nah, gitu. Jadi saya tahu barangnya ada di mana, nama barang saya tahu. Lama-lama begini, udah kalau gitu nanti setiap sales datang kamu aja ya, tangani ya, orderannya barang kurang, barang apa, kamu yang ini. Langsung tempel harganya, jadi kalau harga itu ada kode. Saya sudah lupa kalau satu, angka berapa lah, pokoknya satu artinya 0, pokoknya begitulah, kode dia sendiri, dia bikin sendiri. Ya sudah tahu. Lama-kelamaan dia begini. Saya buka toko, kamu mau nggak kayak dia? Begitu. Kayak dia punya adik satu. Jadi saya bukain kamu toko, nanti sistemnya kamu udah tahu kan, kalau mereka datang, nah hitung-hitungannya. Kamu untungnya sekian persen, tanah saya punya, toko saya bangun, nanti kamu yang dagang. Saya bilang iya. Tapi ada syarat belakangnya. Malam-malam panggil saya. Apa? Suruh ikut dia. Dia kan udah menyeberang di seberang kan. Seiman dengan dia. Saya bilang, saya sih kerjaan buka toko, jadi punya toko senang juga saya. Nah gitu kan. Senang. Dia sudah angkat saya. Tapi kalau syaratnya suruh pindah ikut dia imannya, aduh. Saya bilang, cukup Yudas yang jual Tuhan Yesus, saya sakit sama dia. Berdebat gitu sampai tengah malam. Karena dia juga dari Kristen Katolik ya, saudara, terus pindah. Dia bilang, udah cukup kamu maksudnya, kalau saya tidak bakalan. Oh nanti kamu kalau begini kamu bisa punya toko. Tidak masalah, saya bilang. Jangan sampai saya kehilangan Tuhan Yesus. Itu saya dulu. Oke, itu kesaksian saya. Saya balik lagi. Roh Kudus terlibat semua di dalam apa yang kita kerjakan. Jadi kalau katanya kalau kita kerja bukan untuk melayani manusia, tapi kerjakan seperti melayani itu Tuhan. Jadi ingat konsep awalnya, Roh Kudus yang tempatkan. Karena waktu kita bekerja, minta usaha, mintanya sama Tuhan. Tapi setelah sudah kerja, sudah ada usaha, setelah sudah ada usaha, sudah ada pekerjaan, seperti siapa tadi? Anania Safira. Kan begitu sudah. Jadi tidak jujur. Gitu. Tidak boleh. Karena Roh Kudus tetap terlibat di dalamnya. Kita berhasil pun karena Roh Kudus. Amin, saudara. Kita dapat pekerjaan karena Roh Kudus. Jadi harus tetap dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu pasti, saudara, dia tidak akan bawa saudara turun selama ikut dengan melakukan pekerjaan seperti untuk Tuhan, tetap jujur kepada Tuhan, dia pasti bawa kita naik. Amin. Ayat 8. Baca 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima dari bosnya atau dari siapa? Dari Tuhan. Amin, saudara. Makanya kalau kita mau kerja, saudara, kalau sebagai karyawan, kerja aja. Memang senang sih saudara dan saya kalau atasan senang. Tapi ingat, jangan sampai saya mau kerja supaya bos saya senang. Tidak boleh. Saya harus kerja supaya Tuhan senang. Amin, saudara. Supaya Tuhan senang. Nanti kita terima balasan upah itu dari Tuhan. Karyawan mau naik jabatan itu Tuhan yang kasih naik, bukan karena atasan. Amin, saudara. Itu orang percaya. Tuhan yang bawa dia naik. Itu di dalam Ulangan 28. Engkau akan naik dan bukan turun, tapi yang membawa naik Tuhan. Haleluya, saudara. Tuhan.
Jadi kalau kita bekerja dimanapun, saudara, ingat ada Roh Kudus. Roh Kudus taruh sehingga kita harus bekerja dengan takut akan Tuhan, kerja dengan sungguh-sungguh, saudara, dan kamu akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Ayat terakhir, ayat 9. 2-3. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah apa? Ancaman. Nah, kalau saudara dan saya sebagai pemimpin, entah saudara di rumah tangga, mungkin ada pembantu, saudara punya toko sendiri, punya usaha sendiri, jadi punya karyawan, tidak boleh mengancam. Haleluya, saudara, tidak boleh ancam. Jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Jadi berarti begini, maksudnya Tuhan mau ajarkan bahwa bagaimana saudara orang Kristen kalau dia seorang pemimpin, punya usaha, saudara tidak boleh memimpin itu dengan cara kasar. Karyawan tidak boleh dicaci maki, tidak boleh. Haleluya, saudara. Oke, saya selesaikan poin itu. Saya mau langsung poin berikut lagi karena saya mau selesaikan ini, saudara. Jadi orang Kristen bekerja itu bagaimana Roh Kudus menuntun, kamu tuh punya tanggung jawab di dalamnya, kata firman Allah ya. Sehingga saudara, setiap kita, entah kita pemimpin, entah kita karyawan, wajib saudara untuk mendoakan. Ya, wajib untuk mendoakan. Kalau saudara sebagai karyawan, harusnya saudara, salah satu pokok doa saudara, kalau saudara sebagai jemaat sini kan salah satu pokok doa saudara juga mendoakan untuk gereja ini kan. Bukan cuma saudara mendoakan, juga saudara punya keluarga. Tapi ada pokok doa saudara, berdoa untuk tempat di mana saudara bekerja. Yeremia pernah mengajarkan itu. Berdoalah di mana kamu aku buang. Maksud aku tempatkan. Padahal mereka itu posisi dibuang dan bekerja di Babilonia. Tapi Tuhan bilang doakan itu. Haleluya, saudara. Saudara sebagai karyawan, saudara setiap hari mendoakan tidak? Saudara punya bisnis kantor saudara. Saudara doakan nggak saudara punya atasan? Harus didoakan. Sekalipun kadang-kadang, bikin kesel pak, atasan saya ini bikin dia marah, tetap harus didoakan. Amin, saudara. Harus berdoa. Itu Tuhan mengajarkan ya saudara. Jadi makanya saya bilang Roh Kudus ini itu terlibat dalam orang percaya, bukan hanya ketika kita nyanyi memuji Tuhan seperti tadi. Ya, justru dia banyak terlibat dalam kehidupan kita, justru di kehidupan hari-hari kita. Haleluya, saudara. Di kehidupan hari-hari kita. Coba saya minta ayat satu lagi, 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20. Mari baca. 1, 2, 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi apa? Wah, berarti ada pemimpin yang bengis kan, saudara? Tapi kalau orang Kristen tidak boleh kan? Tapi kan orang Kristen kadang-kadang bekerja kepada yang tidak seiman kan? Iya. Kadang-kadang bengis. Sama kayak saya dulu bekerja, saya bilang saya datang waktu awal tahun 92 di Jakarta, itu bekerja kepada orang tidak seiman. Tapi ada juga yang bengis. Pemimpinnya bengis. Nah, kalau Tuhan taruh di sana kita, ya udah Tuhan izinkan. Tapi kalau kita orang Kristen tidak boleh jadi pemimpin yang bengis. Tapi kalau kita orang Kristen ternyata dapat atasan yang bengis, ya bilang pada Roh Kudus,
dikuatkan karena ada ayatnya. Tetap harus ramah, tetap harus tunduk pada mereka. Amin. Harus tunduk. Saya pernah lihat. Kaget saya melihat orang pemimpin. Meja dibanting, lagi meeting. Itu apa itu? Setelah itu dia, saya tanya, kenapa? Tapi orang Kristen. Itu gaya saya katanya. Untuk shock terapi mereka. Waduh, saya bilang, waduh, di Alkitab nggak ngajarin gitu. Tapi akhirnya dia berubah. Tak boleh gitu cara memimpin. Ya di situ dia manut-manut. Nanti di luar dia mutuk-mutuk gitu. Kayaknya di situ kamu dia hormati. Gitu. Tapi di luar nanti dia ngomongin yang nggak baik sama kamu. Karena Alkitab nggak ngajarin gitu. Itu kecuali memang dia tidak seiman, dia tidak punya pemahaman Alkitab. Itu kepada pemimpinnya. Tapi sekali lagi, kalau kita yang bawahan, ya sudah, berdoa. Amin, berdoa, Tuhan pemimpin saya, bilang aja, pemimpin saya itu bengis. Kata firman-Mu, Tuhan Engkau punya cara merubah dia. Amin, saudara. Jangan kita ikut-ikutan, itu ya, tidak boleh. Oke, ayat selanjutnya. Baca 2-3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara lihat, kadang-kala orang Kristen itu kadang-kala memang Tuhan tuh taruh di situ. Taruh di situ, tapi ingat Alkitab berkata pencobaan kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kamu. Itu 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ya, 3 atau ayat, iya pasal 10 ayat 12. Tapi ada lagi di dalam kitab Wahyu berkata begini, jemaat di Smyrna, kamu akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Maksudnya 10 hari itu mungkin saudara berkata begini, aduh Pak, saya di bawah pimpinan yang bengis, jangan 10 hari, udah 2 tahun. Tapi maksudnya begini, itu batasan, tidak selamanya begitu. Kalau baru sudah 2 tahun, ya mungkin Tuhan mau 3 tahun. Tapi intinya akan ada batasnya. Amin, saudara. Tidak selamanya. Tidak selamanya kamu akan dibawa orang yang bengis itu. Karena Tuhan hanya mengaruniakan kamu ada di situ saja. Mungkin ada banyak hal yang Tuhan mau ajarkan di situ. Mungkin Tuhan mau ajarkan nanti, kamu tuh nanti kalau jadi pemimpin, yang pertama mungkin ada banyak hal yang dapat ide dari dia. Kedua, kamu jangan jadi pemimpin yang bengis kayak dia. Nah, mungkin begitu. Jangan jadi pemimpin yang mencaci maki bawahannya, karyawannya. Ya. Oke, itu ya saudara, dalam hubungan pekerjaan ya saudara. Jadi ini dalam pekerjaan, Tuhan mengajarkan kita bagaimana Roh Kudus terlibat di dalam pekerjaan. Ya, di dalam pekerjaan kita ada Roh Kudus, dan bagaimana Roh Kudus itu mengajarkan juga saudara bagaimana memimpin, bagaimana seorang pemimpin, bagaimana bersikap juga sebagai orang yang bawahan. Karena tetap saja ada Roh Kudus terlibat di sana. Kalaupun sampai kita ada di bawah pemimpin yang bengis, Roh Kudus berkata itu juga adalah kasih karunia. Coba saudara nanti ya, tahu-tahu saudara lihat pemimpin saya ini galak kayak bengis. Coba saudara lawan dengan firman. Saudara bilang begini, Tuhan berarti ini kasih karunia. Amin saudara. Tuhan ini berarti kasih karunia. Engkau memberikan saya kekuatan menanggungnya. Amin saudara. Kita kan tidak tahu saudara, tahu belakangan tahu Tuhan rubah hati pemimpin itu. Terus tahu-tahu dia sadar atau orang lain lihat, kamu ke orang Kristen kayak gitu ya. Kamu itu digituin pemimpin yang bengis, kamu kok tetap terus aja ya. Emang kamu kenapa bisa begitu? Saudara bisa bersaksi. Amin saudara. Ya itu karena Tuhan ada pada saya. Karena memang itu ajaran Tuhan. Wah, hebat juga kamu Kristen ya. Siapa tahu ternyata orang itu bisa percaya Yesus. Amin. Kita kan tidak tahu. Lihat dulu Paulus.
Paulus ya kalau tidak salah, sampai Raja Agripa ya kalau tidak salah, hampir saja saya mau ikut seperti kamu. Gitu saudara. Padahal dia sudah dianiaya loh saudara. Tapi dia hampir saja kamu meyakinkan saya jadi orang Kristen. Tapi dia percaya. Tapi di luar itu banyak orang jadi percaya. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu. Mau dapat pemimpin yang bengis atau baik? Tentu kita mau yang baik. Tapi kalau Tuhan izinkan itu ada, itu kasih karunia Tuhan pasti kasih kekuatan. Amin. Satu lagi ya saudara. Oke, Roh Kudus kita tinggalkan. Jadi Roh Kudus terlibat dalam pekerjaan. Sekarang kita mari masuk saudara. Bagaimana Roh Kudus itu juga terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ingat ya, kita ini tidak hanya ada di dalam keluarga kita, tidak hanya dalam pekerjaan kita, tapi Roh Kudus juga ada dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mari kita lihat dulu ya saudara, ini. Sehingga kita melihat orang, kita akan berhadapan dengan masyarakat yang beda suku, beda agama, beda keluarga, beda warna kulit. Coba kita lihat, Tuhan memberikan cara memandang dalam bermasyarakat, melihat orang lain, saudara. Melihat orang lain. Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25, coba dengar. Coba baca, 1, 2, 3. Baca. Pada suatu hari terhindar seorang ayat orang kepada Yesus, katanya, Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup dari kekal? Terus. Jawab Yesus padanya, apa yang ditulis dalam Taurat, apa yang dibaca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus padanya, jawab benar. Perbuatlah demikian, maka kau akan hidup. Tetapi mengenai dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Tahan dulu ya. Jadi harus perhatikan ya. Kalau hukum agama kami sudah. Nah, sesama kami sudah, tapi sesama siapa? Nah, terus ditanya. Kata orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ini penting, saudara. Sehingga kita akan punya cara pandang saudara terhadap sesama, bagaimana ajaran Tuhan, ya. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita ketika memandang sesama itu. Mari ayat 30 baca. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan yang menyapu saja sisa-sisa, tetapi yang membunuh manusia itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang pembunuh yang berjalan. Dia melihat orang itu, tetapi dia orang yang dari raja. Demikian juga seorang yang datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, dia melewatinya dari raja. Lalu datang seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya lalu melukai-lukainya. Sesudah dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas segala-galanya sendiri. Lalu bawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan benar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika apabila pergi dari ini, aku akan menjadinya apapun lagi. Siapakah di antara tiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus padanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Amin. Cerita ini kan langsung dapat ya.
pertanyaan dari awal, siapakah sesama manusia? Jawabnya apa saudara? Orang yang merawatnya kan saudara. Jadi ada imam-imam, ada orang tahu-tahu dirampok, begitu saudara, dirampok dan dipukuli, baru imam-imam lihat, mereka tinggalin. Oh ini bukan keluarga kita, oh ini tidak sebangsa Yehuda, oh tidak, ini juga tidak sama dengan suku kita, biarin saja. Tapi ketika datang orang dari Samaria, dia berkata, oh itu kok orang ada dirampok, kok sampai uang tidak ada, luka-luka begitu. Sehingga dia ambil orang ini, dia rawat, ditaruh, bahkan dia bilang, pokoknya kalau uangnya kurang, saya akan kasih kepada dia lagi. Kamu saya bayarkan, pokoknya kamu rawat dia sampai sembuh. Nah, sehingga saudara Yesus berkata, siapakah sama manusia? Ya dialah orang Samaria. Tapi begini, poin di sini saudara, bagaimana dalam kehidupan memandang orang lain, kita saudara, adalah saudara memandang bahwa yang dimaksud Yesus sesama manusia adalah memandang bahwa ketika engkau memandang manusia, apapun agamanya, ini bukan menyangkut iman ya saudara, ini saya bilang bermasyarakat. Saudara harus memandang orang lain itu bahwa dia itu sehakikat dengan kita. Jadi ini tidak boleh sangkutkan iman, tidak boleh. Kalau kita bermasyarakat kan kita tidak boleh pakai itu. Iya kan saudara? Tidak boleh memakai ukuran, oh saya ini orang Kristen, kamu tuh agama seberang, tidak boleh. Atau kita ini berkata, oh kamu ini cuman pembantu rumah tangga, saya ini tuan rumah. Saudara, itu hubungan pekerjaan. Tapi ketika melihat manusianya, itu kita sama. Makanya Yesus berkata, siapakah dia sama manusia yang menyadari bahwa dia itu sehakikat dengan saya. Amin, saudara. Kita itu sehakikat. Jadi siapapun kita lihat manusia, saudara, kadang-kala saudara manusia itu dia tidak ada hubungan sama sekali dengan kita. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi saudara, Tuhan mengajarkan kita melalui Roh Kudus, saudara, mengajarkan kita ketika memandang manusia, yang pertama kita harus lihat manusia itu, pribadi saudara dan orang lain, saya dan saudara, itu satu hakikat, itu dulu yang kita bangun. Jadi ketika kita bermasyarakat, saudara, yang kita harus bangun pertama cara pandangnya sebagaimana ajaran firman Allah adalah memandang bahwa manusia itu, yang lain itu sehakikat dengan kita, bukan seiman, bukan. Yang dibangun oleh para imam adalah, oh dia tidak seiman dengan kita. Yesus berkata itu salah. Kamu kalau melihat manusia, pertama langkah awal jangan melihat dengan saya seiman. Tidak boleh. Melihat dulu siapapun manusia itu, kita itu sehakikat. Haleluya saudara. Sehakikat. Jadi kalau kita balik saudara, apakah bermasyarakat saudara, ataukah kita juga dalam hubungan dalam pekerjaan, ya memang kita harus melihat semua itu manusia itu sehakikat. Makanya kenapa Tuhan melarang jangan kamu mencaci maki. Saudara pernah dengar orang mencaci maki? Pernah alami? Pernah mencaci maki orang? Itu kita sudah melanggar. Karena apa? Karena kita itu sehakikat. Amin saudara. Sehakikat, makanya jangan. Tidak boleh. Amin saudara. Oke, jadi bagaimana saudara Roh Kudus menuntun kita dalam, tadi Firman sudah ajarkan kita bagaimana dalam berkeluarga, bagaimana dalam hubungan pekerjaan, bagaimana hubungan dalam bermasyarakat. Nah, cara pandangnya yang diajarkan Tuhan adalah bukan dengan memulai dengan iman, bukan seiman, bukan sekeluarga, tetapi sehakikat sesama manusia. Itu yang Tuhan ajarkan. Nah, saudara, satu lagi ya, saya selesaikan karena saya bilang saya mau selesaikan. Sekarang kita dengan pemerintah, saudara. Jadi Roh Kudus mengajarkan semua tatanan di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus semua terlibat di semua area. Tadi sudah dengan sesama manusia ya, jadi saudara sudah punya cara pandang yang sama. Sekarang dengan pemerintah, saudara. Mari kita baca dulu ayatnya. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Ntar lagi ya, saya sudah
55 menit ini saya menyampaikan. Mari baca. 1, 2, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Lantai bawah juga bangkit berdiri. Baca 1, 2, 3. Saya ayat 2, saya 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita berkata diri, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Nah, kita disuruh bayar pajak, saudara, kepada pemerintah. Ya, mentaati hukum, bayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal-hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7. bayarlah kepada semua orang apa yang harus membayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Tuhan berkati, silakan dulu. Jadi, saudara lihat ya, saudara, bagaimana Roh Kudus tuntun kita pada seluruh kebenaran, termasuk hubungan kita orang percaya dengan pemerintah. Ya, mentaati pemerintah termasuk juga bayar pajak, saudara. Termasuk orang percaya harus bayar pajak. Ya, pajak, apalagi kita di sini pajaknya banyak sekali. Ya, saudara, saya tidak mengerti tentang pajak, tapi saudara punya konsultan pajak ya. Tapi kita tetap saja firman Allah ajarkan itu. Satu ayat lagi. Lukas 20 ayat 21 sampai 25. Lukas 20 ayat 21 sampai 25. Baca bersama. 1, 2, 3. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Terus, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini jalan Allah. Berarti membayar pajak itu jalan Allah atau tidak? Jalan Allah. Amin, saudara. Jadi mereka mau bertanya, kamu kan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, mereka mau coba, saudara, tanya, pajak itu bagian dari jalan Allah atau tidak? Nah, gitu. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ayat selanjutnya, 2, 3. Mereka berkata kepada mereka, Ayat 25 sama-sama. 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya, saudara. Jadi, coba tunjukkan jalan Allah. Kamu kan jujur mengajar jalan Allah. Bayar pajak jalan Allah bukan? Yesus berkata, coba tunjukkan mata uang. Dia tunjukkan, nih, ini gambar siapa? Kaisar. Nah, Yesus bilang, bayarlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, itu pajak. Pajak dulu, macam-macam, saudara, banyak juga dulu. Pajak jajahan, pajak jual beli, macam-macam juga dulu. Tapi Yesus juga bilang, jangan lupa tapi, bayar juga yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa itu, saudara? Yang wajib apa, saudara? Persepuluhan. Jangan suruh, saya sudah bayar pajak, tapi pajak juga. Jadi maksudnya ini juga Tuhan kaitkan dengan pajak. Pajak berani tidak bayar. Itu zaman Roma, Israel dijajah Roma, saudara. Itu bisa dipenggal, digantung. Makanya ada hukum salib itu biasa di sana supaya orang takut.
bisa dihukum mati. Nah gitu. Jadi Tuhan Yesus kaitkan itu. Ini juga penting ya. Ini penting, ini tidak kalah penting. Karena ini jalan Allah nih. Pajak juga jalan Allah, perpuluhan juga jalan Allah. Amin, saudara. Ini jalan Allah juga. Ini penting. Kamu harus berikan pajak, berikan ini juga. Ya, oke, saudara. Itu dalam kita hubungan dengan bermasyarakat, bagaimana juga kita dengan pemerintah. Dan Roh Kudus membawa kita semua ke sana. Roh Kudus ikut terlibat di sana. Dan ingat, saudara, semuanya itu saya kunci, kita lakukan kalau dalam pimpinan Roh Kudus, lakukan semua itu. Kamu akan menerima balasan dari siapa? Dari Tuhan, dari pemerintah, atau dari orang tua, atau dari siapa? Dari Tuhan, kata firman Allah. Amin, saudara. Kita lakukan itu karena Roh Kudus mendorong kita, mengajarkan kita kebenaran, dan Roh Kuduslah berkata, kamu akan menerima balasan dari Tuhan. Amin. Tetap ada balasan. Balasan dari Tuhan itu dua. Dia balas kita di bumi, balas juga di sorga. Jadi dua berkat kita. Berkat di bumi, berkat di sorga. Amin. Tuhan berkati. Mari bangkit berdiri. Mohon maaf sekali lagi, saya kepanjangan lewat waktunya saya gunakan ini ya. Mari kita berdoa saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pengajaran firman-Mu bagi kami. Bahwa Engkau Roh Kudus ada di segala aspek hidup kami. Sadarkan kami terus Roh Kudus. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala aktivitas kami. Engkau juga akan buat kami berhasil. Engkau juga memberi kami kekuatan menghadapi para pemimpin, menghadapi orang lain, menghadapi klien. Roh Kudus memberi hikmat dari segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kepadamu, kepada kami jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan kami masing-masing, pergumulan kami masing-masing, keuangan kami. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkau pembela kami, Engkau yang mengadakan tidak ada menjadi ada. Terima kasih, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan Engkau bukakan jalan. Apapun jenis pergumulan kami jemaat-Mu di tempat ini, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada mujizat. Terima kasih, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya di dalam Tuhan Yesus kami telah alami mujizat Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan dengan kasih Kristus dan Ibu dan Roh yang terhidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya hamba-Mu Tuhan Kau berkati selalu dalam pelayanannya Tuhan, dan juga biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi berkat dalam pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan tangan-tangan Tuhan yang memberikan, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan di dalam hari Bersama
Tuhan, terima kasih atas setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar kita berdoa, biar Bapak Gembala terus dipakai Tuhan lebih luar biasa, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan, terus diberkati, baik di dalam kesehatan, di dalam keluarga, dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik UL, tim pemusik yang ada, multimedia, asyir, bahkan petugas persembahan. Terima kasih buat semua pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pengumuman untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok. Besok adalah hari Senin, adalah jadwal doa puasa kita GPDI Air Siloam. Tinggal kita mau pilih ya puasa kita. Jadi besok ada jadwal doa puasa kita. Dan hari Rabu ada ibadah konsel jam 19.30 bertempat di di kediaman keluarga Oma Reni di Pesona Montreal Kota Wisata. Dan hari Jumat ibadah gabungan Peprim dan WSP bertempat di gereja jam 7 malam. Dan besoknya hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ada ibadah remaja YMB di gereja jam 18.15. Dan kembali minggu depan hari Minggu ibadah seperti biasa. Ibadah raya yang pertama jam 8 pagi dan jam 10 ada ibadah anak-anak, dan ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Tidak ada. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Gembala akan menutup ibadah kita. Sama-sama kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau sungguh teramat sangat baik di dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tahu semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu baik. Bahkan firman yang datang kepada kami mengingatkan kami bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Engkau ikut terlibat di dalam segala kegiatan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kerinduan kami teruslah Tuhan terlibat di dalamnya, teruslah menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami. Mampukan kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tilik seluruh umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan umat-umat-Mu kami hanya bawa kepadamu Tuhan. Baik mengenai kesehatan mereka, mengenai usaha pekerjaan mereka Tuhan, mata pencaharian mereka, mengenai hari depan mereka, pendidikan anak-anak mereka, mengenai pasangan hidup, bahkan mengenai apapun juga Tuhan, kami hanya bawa kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk terus mempercayakan hidup kami kepadamu. Karena kami tahu ketika kami mempercayakan hidup kami kepadamu, Engkau akan membawa kami dari satu kemuliaan pada kemuliaan. Engkau akan membawa kami dari satu kemenangan pada kemenangan. Engkau akan membawa kami dari kebenaran dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pergumulan kami percaya Engkau sudah menjadi jawaban bagi kami. Engkau sudah memberikan jalan keluar bagi kami. Saat ini kami berdoa khusus untuk umat-umat-Mu yang terbaring sakit. Ada Pak Chandra Tuhan, Engkau tolong Tuhan, jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk pemulihan Pak Daniel Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan, bahkan Tuhan kesehatan umat-umat-Mu yang lain yang
yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami semuanya, memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh kembali beribadah, memuliakan Engkau, bekerja, melakukan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau terus memberkati bangsa Indonesia. Demikian juga rencana pelebaran pelebaran tempat ibadah kami hanya taruh ke dalam tangan-Mu. Kerinduan kami Engkau tahu, dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyiapkan tempat itu bagi kami, dan Engkau yang akan menyiapkan segala dana yang dibutuhkan di dalam nama Yesus, terjadi sesuai dengan kehendak Allah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Berkatilah kami ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, pengurapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.